Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan belajar IPA tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia atau bisa dikenal dengan respirasi gitu ya, proses pernapasan atau respirasi. Nah, kita itu bernafas sebenarnya bagaimana sih? Nah, proses pernapasan manusia dimulai dari ketika kita menghirup oksigen, kemudian melakukan pertukaran dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, berarti proses respirasi atau proses pernapasan yaitu ketika kita melakukan menghirup oksigen dan kemudian melakukan pertukaran dengan karbon dioksida dan uap air, atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air lewat rongga hidung. Ya, seperti itu tentang proses respirasi. Kemudian saya mau tanya, pernahkah kalian memperhatikan ketika bayi bernapas, bayi yang masih kecil itu, apakah ada perbedaan dengan kita? Iya, kita pernah lihat ya, bayi itu ketika bayi bernapas, dia bernapasnya sangat cepat. Nah, itulah yang dinamakan dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan apa? Frekuensi pernapasan itu banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu ketika menghirup, kemudian ekspirasi itu ketika mengeluarkan. Inspirasi itu ketika menghirup oksigen, ekspirasi yaitu ketika mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi, kan tadi ya, antara bayi dengan kita, frekuensi pernapasannya itu lebih besar yang bayi karena dia lebih cepat. Berarti mungkin kita bisa menghitung setiap 1 menit itu bayi lebih banyak melakukan inspirasi dan ekspirasi daripada kita. Seperti itulah frekuensi pernapasan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yang pertama yaitu faktor usia. Nah, seperti tadi ya, usia antara bayi dan orang dewasa itu berbeda frekuensi pernapasannya, lebih besar yang bayi. Kenapa? Karena bayi itu masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, makanya dia memerlukan energi yang besar. Seperti itu, sehingga dia memerlukan pasokan oksigen yang cukup banyak. Seperti itu. Kemudian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu frekuensi pernapasannya lebih besar yang laki-laki. Karena apa? Karena volume paru-paru wanita itu lebih kecil daripada volume paru-paru laki-laki. Seperti itu. Kemudian aktivitas tubuh misalnya ada orang yang berlari dan ada orang yang hanya duduk saja. Nah, antara orang yang berlari dan orang yang duduk itu frekuensi pernapasannya lebih besar orang yang berlari. Seperti itu. Karena apa? Karena orang yang melakukan aktivitas tubuh lebih besar, maka dia memerlukan energi yang lebih banyak, sehingga dia butuh untuk memasuk energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Kemudian suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Misalnya pada orang yang kedinginan, maka suhu tubuhnya kan akan turun. Nah, kemudian orang tersebut di otaknya akan mengirim sinyal ke paru-paru agar meningkatkan frekuensi pernapasannya, sehingga tubuh akan mempercepat pembakaran agar suhu tubuhnya tetap, atau suhu tubuhnya terjaga, atau suhu tubuhnya hangat. Seperti itu. Jadi antara suhu tubuh yang tinggi dengan suhu tubuh yang rendah itu frekuensi pernapasannya lebih banyak yang suhu tubuhnya yang rendah. Seperti itu. Kemudian posisi tubuh antara orang yang berdiri dengan orang yang rebahan gitu ya, itu frekuensi pernapasannya lebih besar orang yang berdiri. Karena apa? Karena orang yang berdiri lebih memerlukan energi yang lebih besar daripada orang yang hanya rebahan. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu organ pernapasan. Ada apa saja? Kan tadi ya, kita itu bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tahapan-tahapannya bagaimana? Lewat organ apa saja? Nah, yang pertama yaitu hidung.
oksigen masuk melalui rongga hidung. Nah, di rongga hidung tersebut terjadi beberapa proses, yaitu penyaringan, kemudian penyesuaian suhu dan pengaturan kelembaban. Nah, penyaringan itu dilakukan oleh bulu-bulu halus di hidung, rambut-rambut halus di hidung, kemudian penyesuaian suhu oleh lendir yang ada di hidung kita, kemudian diatur juga kelembabannya. Seperti itu. Kemudian setelah oksigen atau udara melalui rongga hidung, kemudian akan melalui faring atau tekak. Faring kemudian akan melalui laring, pangkal tenggorokan. Selanjutnya adalah melalui trakea atau batang tenggorokan. Nah, ini perlu dibedakan ya antara pernapasan dan pencernaan. Kalau pernapasan itu melalui tenggorokan, sedangkan kalau pencernaan itu melalui kerongkongan. Napas itu melalui tenggorokan, makan itu melalui kerongkongan. Seperti itu. Kita lanjutkan tadi ya, hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan. Setelah itu melewati batang tenggorokan atau nama lainnya adalah bronkus. Nah, setelah melewati bronkus itu melewati cabang-cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Nah, pada bronkiolus tersebut ada gelembung paru-paru yang dinamakan alveolus. Nah, disitulah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi urutan-urutannya yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Seperti itu. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum